Welcome to my channel! Hello everyone, I'm Siska Trizal Zayuniar and you can call me Siska. In this time, I'm going to tell you about simple past tense. But before I explain it, do you know what simple past tense is? Okay, so here's the definition of simple past tense. Simple past tense is a tenses that used to talk about a completed action that happened in the past or before now. Jadi, simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan hal atau suatu kejadian yang terjadi pada masa lampau atau waktu sebelum saat ini. Jadi, jika kalian ingin menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada masa lampau, kalian bisa menggunakan simple past tense. Next, there is a time signal. Time signal used to tell that sentence is contains simple past tense. For the example, yesterday, last year, last week, ago, and last night. Ago can be tell for something happened and that time can be counted down by the actual time. For the example, a few hours ago, it means something happened a few hours before the actual time. Jadi, time signals adalah waktu penanda yang digunakan untuk menandakan suatu kalimat yang termasuk dalam simple past tense. Seperti contohnya ada yesterday menunjukkan waktu kemarin, last year menunjukkan waktu tahun kemarin, last week menunjukkan waktu minggu kemarin, ago waktu yang lalu, atau ago digunakan untuk mengatakan sesuatu kejadian yang waktunya dihitung mundur dari waktu sekarang. Contohnya, a few years ago yang dimaksud beberapa jam sebelum sekarang, atau 2 years ago yang dimaksudkan adalah suatu kejadian terjadi pada 2 tahun sebelum tahun sekarang atau sekarang. Yang terakhir ada last night atau semalam yang menandakan bahwa suatu kejadian terjadi pada satu malam hari sebelum saat ini. In simple past tense, there are two patterns. First, using verb, and the patterns of using verb is subject plus verb to plus object. For the example, I ate apple this morning. I as subject, ate as verb to, apple as object. This morning as time signals. The second is using adjective. The pattern of using adjective is subject plus was or were plus adjective. For example, she was sleepy. She as subject, was as to be, sleepy as adjective. And in learn sentence, there are three kinds of sentence. There are affirmative, negative, and interrogative. The patterns of affirmative is subject plus verb to plus object. The patterns of negative is subject plus did not plus verb 1. The patterns of interrogative is did plus subject plus verb 1. For the example, the affirmative is she studied English last night. The negative, she did not study English last night. The interrogative, did she study English last night? For the affirmative, she studied menunjukkan bahwa ia telah melakukan kejadian tersebut. Dalam kalimat negatif, harus menggunakan did not dan verb 1. Did not menunjukkan bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Lalu pada kalimat interrogatif, did menunjukkan bahwa ia menanyakan hal tersebut apakah terjadi pada masa lampau atau tidak. In adjective sentence is also have three kind of sentence, and there are affirmative, negative, and interrogative. The patterns of affirmative is subject plus was or were plus adjective. The pattern of negative is subject plus was or were plus not plus adjective. For the interrogative is was or were plus subject
plus adjective. For example, affirmative, he was sleepy. The negative, he wasn't sleepy. Interrogative, was he sleepy? Dalam kalimat afirmatif seperti pada contoh, he was sleepy menunjukkan bahwa ia mengantuk pada waktu yang lalu. Dalam kalimat negatif harus menggunakan kata not untuk menyangkal sesuatu yang bukan terjadi pada orang tersebut. Seperti pada contoh, he wasn't sleepy menunjukkan ia tidak mengantuk pada waktu yang lalu. Dalam kalimat interrogatif, was he sleepy menunjukkan bahwa ia ditanya apakah ia mengantuk pada waktu yang lalu atau tidak. Was dan were merupakan verb 2 atau bentuk past tense dari to be, seperti I dengan am, he, she, it dengan is, you dengan are, they, we juga dengan are. You should take a note that you must remember the use of was and were. Was used for I, he, she, it, and were used for you, they, we. Jadi yang perlu diingat dan dicatat adalah penggunaan was dan were. Was digunakan untuk I, he, she, it, dan were digunakan untuk you, they, we. In simple past tense, we'll learn about regular verbs and irregular verbs. First, I'm going to explain about regular verbs. Regular verbs are verbs in past tense version are formed by adding an ed to the end and have some typical patterns as the first verb. Jadi, regular verb adalah bentuk verb dalam past tense yang diformasi dengan menambahkan ed di akhir kata dan memiliki pola tipikal yang sama dengan bahasa asalnya. Seperti pada contoh di sini, kata asalnya adalah study, lalu diformasi menjadi bentuk past tense menjadi studied dan past participle studied. Y diganti dengan ied karena di depan huruf Y merupakan huruf konsonan. Lalu ada kata pull, call, talk yang diubah menjadi past tense dengan ditambahkan huruf ed di akhir kata. Next is irregular verbs. Irregular verbs are verbs in past tense that doesn't have some typical pattern as the first verb. Jadi, irregular verb adalah verb dalam bentuk past tense yang tidak mempunyai pola tipikal yang sama dengan kata asalnya. Berbeda dengan regular verbs, irregular verbs tidak menambahkan ed di akhir katanya. Karena dalam setiap katanya, irregular verbs memiliki pattern atau pola yang berbeda dengan bahasa asalnya. Seperti pada contoh di sini, dalam setiap tenses tidak ditambahkan ed pada setiap akhir kata dan memiliki pola kata yang sangat berbeda seperti begin, began, begun, bite, beat, and beaten. Okay, it's the end. I think it's enough for me to explain about simple past tense. Thank you for enjoying my video and thank you for watching. See you on next video. Bye!